Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Rahmawati beserta rekan saya Bilqis Inayatullah Kusuma akan memberikan sedikit informasi mengenai faktor kausasi HIV/AIDS. Pengertian AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Namun tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV/AIDS. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi yang seharusnya tidak parah pada orang normal dapat saja menjadi mematikan kepada penderita AIDS. Pengertian HIV. HIV yaitu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel yang rusak, maka sistem kekebalan tubuh akan semakin lemah dan rentan terserang berbagai penyakit. Penularan HIV. HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual, yaitu hubungan tanpa alat pengaman. Yang kedua yaitu melalui jarum suntik. Pemakaian jarum suntik yang secara berulang dan terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Yang ketiga yaitu kehamilan, persalinan, dan menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui akan sangat beresiko HIV terjangkit pada bayinya. Yang keempat yaitu transfusi darah. HIV juga dapat ditularkan melalui transfusi darah. Namun untuk saat ini semakin jarang karena adanya penerapan uji kelayakan donor. Selanjutnya ada mekanisme penularan dari penyakit HIV/AIDS, yaitu dilihat dari segi tiga epidemiologi. Yang pertama ada agent. Agent itu organisme merupakan penyebab dari penyakit. Nah, kalau pada HIV ini, agent itu berupa virus, di mana yang dinamakan dengan Human Immunodeficiency Virus. Lalu yang kedua ada reservoir, yaitu di mana habitat agent untuk berkembang biak. Nah, pada HIV ini reservoir itu berupa manusia sebagai carriers, di mana virus berkembang biak sebelum masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada environment, di mana lingkungan penyebab HIV/AIDS, yaitu terdapat transmission, di mana ada beberapa transmission. Yang pertama itu kontak fisik. Kontak fisik ini berupa hubungan seks secara bergantian, yaitu melalui cairan sperma, cairan vagina. Lalu ada transfusi darah, yang dimana terdapat transmission cairan pada darah. Lalu yang kedua ada kontak vertikal, yaitu pada plasenta. Ketika ibu hamil yang mengidap HIV, plasentanya menularkan kepada janin. Lalu yang terakhir ada kontak tidak langsung melalui jarum suntik. Biasanya jarum suntik yang tidak steril dan jarum suntik yang setelah terkontaminasi pengidap HIV/AIDS. Lalu ada kausasi HIV/AIDS, yaitu penyebab sebab akibat dari HIV. Penyebab HIV itu dari hubungan seks atau oral, hubungan seks dengan pasangan yang berganti-gantian. Lalu ada jarum suntik yang tidak steril tentunya, terus telah terkontaminasi. Lalu ada cairan darah, cairan sperma, dan cairan vagina. Nah, HIV ini tidak akan tertular melalui keringat dan urin. Nah, akibatnya nih, ketika si penyebab-penyebab HIV itu telah muncul, maka akan menimbulkan virus ini masuk yang akan menyerang CD4, di mana CD4 ini sel darah putih yang berperan penting untuk menjaga kekebalan tubuh atau imunitas tubuh pada manusia. Lalu ada pencegahan dari HIV sendiri, yaitu yang pertama hindari hubungan seks secara bergantian. Lalu yang kedua bersikaplah jujur kepada pasangan bila
mengidap HIV/AIDS, maka lakukan perbincangan terhadap pasangan, lalu pergi ke pelayanan kesehatan, ke dokter untuk melakukan pencegahan secara berkala. Yang kedua, ada diskusikan dengan dokter bila yang mengidap ini ibu hamil, agar adanya pemasukan obat kepada ibu hamil untuk mencegah atau menekan si virus HIV ini terhadap bayi selama ibu hamil ini mengandung. Nah, jika terduga kita terinfeksi nih, misalnya ketika baru aja berhubungan seks, ternyata kita baru tahu bahwa si pasangan kita mengidap HIV. Nah, ini tuh harus cepat-cepat atau buru-buru datang ke dokter untuk mendapatkan PIE. PIE ini post exposure propolis, merupakan salah satu dari pencegahan antiretroviral. Jadi pencegahan HIV ini biasanya pengidap ini akan diberikan obat antiretroviral. Ini antiretroviral ini tidak menjamin HIV ini hilang dalam tubuh, namun antiretroviral ini menekan virus-virus yang ada di dalam tubuh pengidap HIV. Sekian video yang dapat kami buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.